Oke, kita lanjutkan kembali ya materinya, bahwa pada part ya, bagian yang pertama kita sudah membahas sampai sini gitu ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke slide berikutnya, bahwa kita tahu bahwa jenis-jenis sediaan steril itu ada larutan dalam air, ada suspensi dalam air, ada larutan dalam minyak, ada emulsi minyak dalam air, kemudian emulsi air dalam minyak, dan terakhir adalah suspensi dalam minyak. Kemudian ini adalah urutan dari kecepatan absorpsi. Jadi yang paling cepat terabsorpsi adalah larutan dalam air. Kemudian yang kedua adalah suspensi dalam air. Yang ketiga larutan dalam minyak, dan seterusnya. Jadi semakin ke bawah ya, urutannya semakin ke bawah itu absorpsinya semakin lambat. Berarti kalau absorpsinya semakin lambat itu berarti aksinya juga semakin lambat. Kemudian ini kita akan detailkan mekanisme pelepasan zat aktif dalam bentuk sediaannya. Misalkan yang pertama tadi suspensi dalam air gitu ya, bahwa obat itu partikel halus gitu ya, jadi akan terlarut gitu ya, akan terlarut kemudian akan terlarut di dalam jaringan di dalam cairan biologis kita ya, jaringan kita, cairan biologis kita. Setelah itu, setelah dia terlarut dalam jaringan tubuh kita gitu kan, dia akan melakukan difusi, baru obatnya akan terabsorpsi. Sama halnya dengan larutan dalam air gitu ya, bahwa bukan larutan dalam minyak, bahwa minyak akan larut dalam obatnya akan larut dalam minyak terlebih dahulu, kemudian terpartisi gitu ya, kemudian larut dalam jaringan, setelah itu baru terabsorpsi. Kemudian minyak dalam bentuk emulsi minyak dalam air. Obatnya akan larut dulu dalam fase minyaknya, setelah larut dalam fase minyak, kemudian obatnya akan larut dalam fase air terlebih dahulu, kemudian akan terdilusi ya, atau terdifusi gitu, dan akan masuk ke dalam jaringan tubuh kita, dan akan larut ke dalam cairan biologis kita, setelah itu baru terabsorpsi. Kemudian bentuk sediaan emulsi air dalam minyak. Pertama, obatnya zat aktif kita itu harus larut dalam fase airnya dulu. Kemudian baru larut dalam fase minyak terlebih dahulu. Setelah itu dia akan masuk ke dalam jaringan atau cairan biologis kita dan akan larut ke dalam cairan biologis kita, kemudian akan terabsorpsi. Yang terakhir adalah suspensi dalam minyak. Suspensi dalam minyak, obatnya ini akan tersuspensikan dalam minyak terlebih dahulu, kemudian akan larut dalam air, ya. Kemudian setelah itu yang yang tersuspensikan dalam minyak, dia akan terdisolusi dalam akan berpindah ke jaringan tubuh kita, ya. Kemudian baru terlarut dalam jaringan atau cairan biologis kita terabsorpsi. Sama halnya dengan yang dia larut dalam minyak. Ya, selanjutnya adalah kita akan membahas zat tambahan yang diperlukan dalam sediaan steril. Ya, kemudian apa saja manfaat dari bahan tambahan dalam pembuatan sediaan steril? Yang pertama yaitu menjaga kelarutan obat. Ya, bahwa sediaan steril itu obatnya harus selalu sempurna. Kemudian agar mencegah iritasi dalam kulit, di bawah kulit ya, karena kan diberikan secara subkutan, intravena, dan intramuskular. Kemudian dapat menjaga stabilitas baik secara kimia atau fisika. Yang ketiga, menjaga stabilitas dari larutan. Kemudian mengurangi rasa nyeri saat penyuntikan. Ini adalah manfaat dari zat tambahan pada sediaan parenteral. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik atau macam-macam dari zat pembawa pada sediaan injeksi atau sediaan parenteral. Yang pertama ada WFI, water for injection. WFI ini merupakan zat pembawa yang paling sering digunakan pada pembuatan obat suntik. Apa sih itu WFI? WFI atau water for injection adalah air yang dimurnikan dengan metode destilasi atau dengan metode reverse osmosis.
Dan WFI ini harus memiliki standar yang sama dengan purified water, water yang terpurifikasi, di mana tidak boleh di mana mengandung zat padat ya, dan tidak boleh lebih dari 1 miligram persen dan tidak boleh mengandung zat penambah yang lainnya. Kemudian WFI ini dia tidak harus steril, tapi dia harus bebas pirogen. Kemudian penyimpanannya WFI ini disimpan pada wadah tertutup rapat, jadi harus disimpan pada wadah tertutup rapat pada suhu di bawah atau di atas kisaran di mana mikroba dapat tumbuh, ya, wadah dari gelas atau dilapisi gelas. Jadi penyimpanan jadi WFI ini disimpan pada suhu di mana mikroba itu tidak bisa tumbuh. Intinya seperti itu, dan bahannya adalah bahan gelas atau dilapisi gelas. Steril WFI atau steril water for injection. WFI ini kan tidak harus steril gitu ya. Kemudian kalau yang ini WFI yang steril. Ya, ini adalah WFI yang steril. Yang kedua adalah WFI yang steril, di mana WFI steril ini adalah air ya yang dipergunakan untuk obat suntik yang telah disterilkan dan dikemas dalam wadah dosis tunggal yang dia tidak boleh lebih dari 1 liter. Jadi untuk steril WFI ini biasanya digunakan untuk obat suntik yang sudah disterilkan. Kemudian steril WFI itu dikemas dalam wadah dosis tunggal dan tidak boleh lebih besar dari 1 liter. Jadi tidak boleh lebih dari 1 liter. WFI ini, steril WFI ini dia harus steril pasti ya, harus bebas pirogen dan tidak boleh ada zat tambahan lainnya atau zat antimikroba. Fungsinya untuk apa steril WFI? Fungsinya untuk pelarut, pembawa, atau pengencer obat suntik yang telah disterilkan dan dikemas ya. Jadi WFI steril WFI itu harus dikemas. Kemudian penambahan steril WFI ke dalam sediaan parenteral itu harus dalam keadaan yang aseptik. Jadi keadaan yang bebas dari kontaminan mikroba. Contohnya apa? Contohnya adalah penambahan steril WFI pada serbuk kering antisilin pada sediaan parenteral. Yang ketiga adalah bakteriostatik WFI ya. Bakteriostatik water for injection ini merupakan air yang steril ya, kemudian digunakan untuk obat suntik yang mengandung 1 atau lebih zat antimikroba yang sesuai. Kemudian bakteriostatik WFI ini dikemas dalam alat suntik. Jadi dia bakteriostatik WFI ini dikemas dalam obat suntik atau vial-vial dengan volume maksimal 30 ml. Nah, tadi kita udah tahu ya bahwa ada WFI, kemudian ada steril WFI, ada bakteriostatik WFI. Kalau WFI dia dikemas lebih dari 1 liter nggak masalah, dan dia tidak harus steril, tapi harus bebas pirogen. Kemudian kalau yang steril WFI, dia harus steril, digunakan untuk obat suntik, dan dikemas dalam wadah kurang dari 1 liter. Nah, ini bakteriostatik WFI, dia merupakan air steril, di mana dipergunakan untuk obat suntik, yang dia boleh mengandung 1 atau lebih zat antimikroba yang sesuai. Kemudian dia dikemas dalam vial-vial yang tidak boleh lebih dari 30 ml. Gunanya apa? Bakteriostatik WFI gunanya adalah sebagai pembawa steril untuk obat suntik dengan volume yang kecil. Jadi volumenya kecil. Kemudian jika volume pelarut yang dibutuhkan lebih dari 5 mili, ya, jadi kalau misalkan ternyata ini digunakan untuk pembawa steril obat suntik ya, dengan volumenya yang kecil. Nah, ini volumenya itu tidak boleh dan digunakan untuk melarutkan obat suntik ini, dia tidak boleh lebih dari 5 mili. Kalau misalkan ternyata dibutuhkan lebih dari 5 mili, maka tidak boleh dipergunakan bakteriostatik, maka harus diganti menggunakan steril WFI atau steril WFI ya, steril water for injection. Kemudian bakteriostatik yang ditambahkan harus tidak bereaksi dengan bahan obat. Jadi
faktor 1 WFI ini kalau ditambahkan ke obat suntik, dia tidak boleh bereaksi dengan bahan obat lainnya. Kan harus inap. Yang keempat adalah NaCl injeksi, beratnya USP. Ini merupakan natrium klorida injeksi ya, merupakan larutan steril dan isotonik NaCl dalam air untuk obat suntik dan ditambahkan antimikroba. Teman-teman yang pernah melihat atau yang mungkin pernah bekerja di rumah sakit, itu ada namanya NaCl ya, NaCl bentuknya cairan. Nah, itu biasanya digunakan untuk mengencerkan obat suntik karena tidak mengandung antimikroba. Kemudian gunanya apa? Digunakan sebagai pembawa steril dalam larutan atau suspensi obat. Yang kelima adalah injeksi bakteriostatik NaCl, merupakan injeksi NaCl yang mengandung bakteriostatik. Kalau NaCl injeksi ini kan tidak mengandung antimikroba. Nah, kalau injeksi bakteriostatik NaCl itu mengandung bakteriostatik. Yang keenam adalah injeksi ringer ya. Geraknya USB. Isinya apa ini ringer ya. Ini isinya adalah ada NaCl di dalamnya, ada kalium klorida, kemudian ada kalsium klorida, di mana NaCl, kalium klorida, dan kalsium klorida ya ini dilarutkan dalam air dan digunakan untuk obat suntik. Digunakan untuk apa? Digunakan sebagai pembawa obat dan biasanya di rumah sakit digunakan sebagai elektrolit yang bentuknya infus. Adalah cara membuat persediaan air WFI gitu ya, WFI. Tadi kan digunakan apa metodenya reverse osmosis atau distilasi. Ini adalah prosesnya. Proses pembuatan WFI ya. Salah satunya adalah reverse osmosis, di mana pengertian dari osmosis itu merupakan proses perpindahan zat cair, ini cair ya, zat cair dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah melalui membran semi permeabel ini. Jadi perpindahan cairan dari larutan tinggi ke larutan rendah ini berpindah ya, dan melewati ini membrannya, melewati membran semi permeabel. Proses ini langsung hingga konsentrasi kedua tempat sama. Jadi kan ada perpindahan dari tinggi ke rendah gitu ya, melewati semi permeabel. Ini proses ini akan berlangsung sampai dengan konsentrasi dari wadah 1 ke wadah 2-nya itu sama. Sistem reserve osmosis itu menggunakan pompa, jadi dia menggunakan pompa, nanti ada pompanya gitu ya untuk perpindahan dari tinggi ke rendah, menggunakan pompa untuk menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan osmosis untuk mendorong air dari tekanan tinggi melalui membran semi permeabel menuju tempat ya tekanan yang lebih rendah. Jadi memompa. Jadi reservoir air itu intinya dia memompa air gitu ya dari tinggi ke rendah dan melewati membran semi permeabel sampai kedua wadah ini konsentrasinya sama. Itu adalah destilasi. Nah, destilasi ini untuk menghasilkan water for injeksi, kemudian purified water, hasil dari proses water softener ditampung di tangki penyimpanan dari sini ya. Kemudian ini air, sumber air awal gitu kan, kemudian dipanaskan, ya, nanti akan melewati kondensor, kemudian air akan jadi water, terus akan masuk ke penampungan kedua, di mana di sini sudah water for injeksi. Kemudian di sini kan melalui proses pemanasan ya atau steam ya, untuk maksudnya apa? Untuk menguapkan air pada penyimpanan pertama atau step pertama. Ini suhunya adalah 150 derajat Celcius. Jadi menggunakan suhu 150 derajat Celcius untuk pemanasannya. Kemudian uap yang dihasilkan ini kan ketika dia dididihkan gitu ya pada suhu 150 derajat Celcius menghasilkan uap. Nah, uapnya ya nanti akan disambungkan oleh alat kondensor dengan alat kondensor. Uapnya
yang dihasilkan dikondensasi dan masuk ke dalam kolom kedua. Ini masuk ke kondensasi, kemudian masuk ke kolom kedua. Kemudian hidrogen yang tertinggal di bawah kolom pertama, dan proses ini berulang sampai kolom destilator ke-6. Ya. Nah, proses ini akan menghasilkan water for injeksi atau WFI. Yang ketiga ada ion exchange, di mana ion exchange pasti akan melibatkan kation dan anion gitu ya, atau disebut resin penukar ion. Di sini dapat diartikan bahwa sebagai senyawa hidrokarbon terpolimerasi di mana mengandung ikatan silang atau crossing serta gugus-gugusan fungsional yang mempunyai ion-ion yang dapat dipertukarkan. Jadi bisa dipertukarin ion kation dan anionnya. Nah, penggunaannya untuk apa? Penggunaannya untuk menghilangkan ion-ion pengganggu, memperbesar konsentrasi jumlah ion-ion renik, deionisasi air atau demineralisasi air, memisahkan ion-ion logam dalam campuran dengan kromatografi penukaran. Jadi fungsi dari ion exchange yaitu untuk penukar ion gitu ya, itu macam-macam. Dua macam resin penukar ion ya, ada resin penukar anion dan ada resin penukar kation. Untuk resin penukar anion yaitu resin yang mempunyai kemampuan, yang anion ini dia mempunyai kemampuan untuk menyerap atau menukar anion-anion yang ada dalam air. Contohnya ya, adalah resin penukar kation. Resin ini mempunyai kemampuan kation-kation, contohnya seperti ini. Nah, kita sudah membahas ya, kita dananya bahwa zat pembawa itu ada zat pembawa air dan zat pembawa non air. Untuk zat pembawa air tadi ada water for injeksi steril, kemudian ada bakteriostatik WFI, Ringer injeksi, NaCl injeksi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita akan membahas pembawa non air atau pembawa bukan air ya. Pembawa bukan air itu digunakan pada obat-obatan yang larutannya dalam air terbatas atau pada obat-obatan yang mudah terhidrolisis. Jadi untuk pembawa bukan air ini digunakan obat-obatan yang dia suka dalam air atau obat yang dia bisa terhidrolisis. Kemudian saat pembawa yang bukan air itu yang jelas kan dia tidak boleh toksik, gitu kan? Boleh toksik, kemudian tidak boleh mengiritasi. Ini terhadap obat, stabilitas fisika dan kimia pembawa dalam berbagai tingkatan pH. Viskositas titik didihnya harus cukup tinggi hingga memungkinkan sterilisasi dengan panas. Tekanan uapnya rendah ya, sehingga bisa mencegah timbulnya masalah selama sterilisasi dengan pemanasan. Kemudiannya stabil, diberikan secara intramuskular. Ada dua pembawa bukan air, ada minyak lemak nabati, ada gliserin, PEG, propilen glikol, dan alkohol. Kemudian, nah ini, terus bahas ya, bab larut non air digunakan apabila zat aktif larut dalam pembawa air, zat aktif berurai dalam pembawa air, diinginkan kerja depo dari sediaan. Kemudian pelarut non air yang dapat bercampur dengan air, jadi nanti ada beberapa jenis pelarut non air. Ada pelarut non air yang dapat bercampur dengan air, ada pelarut non air yang tidak dapat bercampur dengan air. Nah, kita akan membahas mengenai pelarut non air yang dapat bercampur dengan air. Gunanya adalah sebagai konsolven dalam sediaan injeksi. Jadi pelarut non air ini bisa dalam air ya. Jadi pelarut non air itu ada dua jenis, yaitu pelarut non air yang dapat bercampur dengan air dan pelarut non air yang tidak dapat bercampur dengan air. Nah, jenis pelarut non air yang dapat bercampur dengan air ini tugasnya adalah sebagai konsolven. Apa itu konsolven? Yaitu untuk membantu meningkatkan larutan obat yang kurang larut dalam air. Dan meningkatkan stabilitas zat tertentu yang mudah terhidrolisis. Contohnya, pembuatan injeksi fenobarbital dengan larut yang terdiri dari campuran air, etanol, dan propilen glikol. Etanol dan propilen glikol itu bisa larut dalam air, gitu kan? Nah, campuran ini
persediaan fenogarbika. Jadi fungsinya etanol dan propilen glikol sebagai solvent untuk membantu ya, untuk membantu kelarutan fenogarbika di dalam laut air. Tuh. Larut non-air yang dapat bercampur dengan air contohnya adalah etanol. Nah, etanol ini banyak digunakan untuk injeksi glikosida digitalis. Injeksi yang mengandung etanol bila disuntikkan. Jadi, injeksi yang mengandung etanol, kalau misalkan dia disuntikkan secara intramuskular, itu bisa menimbulkan rasa nyeri. Kalau misalkan dia diinjeksikan secara subkutan, itu bisa menimbulkan nyeri yang diikuti dengan anestesia. Ya, kemudian jika disuntikkan pada daerah yang dekat dengan saraf, maka dapat mengakibatkan degenerasi saraf dan neuritis. Kalau misalkan intravena, ini yang intravena tidak disarankan ya untuk pelarut non-air yang mengandung etanol. Ini harus hati-hati karena pemberian yang terlalu cepat akan mengakibatkan bahaya pengendapan obat dalam darah. Juga tidak baik ya. Jadi ini ya kalau misalkan diberikan intramuskular sebutan mengandung etanol. Kemudian yang kedua adalah propilen glikol. Ini biasanya banyak digunakan dalam pembuatan serpihan injeksi senyawa golongan barbiturat. Kemudian digunakan pada golongan alkaloida dan antibiotik. Jadi untuk pembawaan non-air yang bisa bercampur dengan air gitu ya, itu propilen glikol itu biasanya digunakan untuk obat golongan barbiturat, terus kemudian golongan alkaloida dan bisa digunakan sebagai antibiotik. Dan yang mengandung propilen glikol ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan iritasi pada tempat menyuntikkan. Jadi ketika disuntikkan itu bisa menimbulkan rasa nyeri dan iritasi, sehingga perlu ditambahkan lokal anestesi seperti benjil alkohol supaya kalau misalkan disuntikkan itu tidak menimbulkan rasa nyeri maupun iritasi, gitu ya. Jadi penambahan benjil alkohol ini digunakan untuk mengurangi rasa nyeri dan iritasi pada tempat penyuntikan. Yang ketiga adalah polyethylene glycol. Polyethylene glycol ini merupakan suatu kosolvent dalam pembuatan serpihan injeksi yang mempunyai bobot molekul rendah. Bentuknya adalah cairan. Penggunaan kosolvent senyawa glikol atau polyethylene glycol dalam pembuatan injeksi ini digunakan untuk golongan barbiturat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas dari senyawa barbiturat. Yang keempat adalah gliserin. Ini gliserin itu merupakan suatu cairan, cairannya jernih, kemudian kental, memiliki titik didih yang tinggi, dapat bercampur dengan air maupun alkohol, dan merupakan pelarut yang baik untuk beberapa zat. Ini kalau misalkan penggunaan dalam dosis tinggi, dapat menimbulkan efek konvulsif dan gejala paralitik. Di mana karena si gliserin itu ya langsung bekerja terhadap SP, susunan saraf besar. Dosis yang rendah tidak terlihat adanya efek toksik. Kemudian selanjutnya kan tadi kita sudah bahas pelarut non air ya. Pelarut non air yang tidak dapat bercampur dengan air, yang dapat bercampur dengan air, contohnya ada gliserol, etanol, polyetilen, ya, propilen glikol. Nah, ini adalah pelarut non air yang tidak dapat bercampur dengan air. Contohnya di minyak hewan, minyak mineral, dan minyak tumbuhan. Ya, kalau minyak hewan ini tidak digunakan sebagai pembawa. Nah, minyak mineral itu yang parafin cair, teman-teman. Mungkin ada yang pernah menjumpai ya, atau sering menjumpai parafin cair ada di lab kita. Ini tidak boleh digunakan ya, karena tidak dapat dimetabolisme dalam tubuh. Dapat menimbulkan tumor atau reaksi terhadap jaringan. Jadi, tidak boleh digunakan sebagai pembawa. Minyak mineral pun tidak boleh digunakan sebagai pembawa, karena bisa menimbulkan tumor atau reaksi terhadap jaringan dan dia tidak bisa dimetabolisme dalam tubuh. Ini adalah minyak tumbuhan, di mana minyak tumbuhan ini dia mudah tengik, ya, kemudian minyak tumbuhan itu dia mudah tengik sifatnya, karena dia mengandung asam lemak bebas, terutama asam lemak tidak jenuh. Untuk mengatasi ketengikan ini ditambah dengan antioksidan. Contohnya adalah BHA,
sebagai antioksidan, gunanya untuk mengurangi pembentukan dari minyak tumbuhan. Yang kedua, sifat dari minyak tumbuhan yaitu sering menimbulkan rasa nyeri. Nah, sehingga ditambahkan benzoyl alkohol 4%. Jadi rasa nyerinya bisa sangat tidak terasa. Kalau misalkan dalam suatu sediaan parental itu mengandung pembawa minyak tumbuhan, itu harus terus dietikasi bahwa sediaan ini mengandung minyak tumbuhan. Kemudian digunakan untuk injeksi zat aktif. Contohnya, zat minyak tumbuhan ini bisa digunakan untuk zat aktif yaitu deoksikorzon asetat, dimercaprol, adronol fenilpropil, dan lain sebagainya. Kemudian, nah jenis-jenis dari minyak tumbuhan ada Allium aracidis, Allium gospi, Allium terebintenae, Allium maidis, Allium sesami, Allium olivarium neutrum, dan Allium amygdalarum. Ini adalah jenis-jenis dari minyak tumbuhan yang digunakan sebagai pembawa dari sediaan parental yang tidak dapat bercampur dengan air. Keempat, ada minyak semisintesis dan ada ester asam lemak. Ada beberapa cara, ya misalkan obat-obat itu tidak bisa larut dalam air gitu kan. Nah, ada beberapa cara bagaimana zat aktif obat itu bisa bercampur dalam air. Pertama adalah ditambahkan dengan konsolven, ya. Kemudian ini bisa meningkatkan kelarutan obat aktif dalam air. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme adalah larut campur mengatur polaritas larut pada harga dengan jadi kosolven ini ya, misalkan etanol, kan etanol bisa sebagai kosolven gitu ya. Nah, etanol itu harus diatur polaritasnya sehingga zat aktif kita itu bisa larut dalam pelarut air. Yang kedua, ditambahkan dengan surfaktan. Kalau tadi kan ditambahkan dengan kosolven ya. Yang kedua, untuk meningkatkan kelarutan ditambahkan dengan surfaktan. Apa itu surfaktan? Surfaktan merupakan suatu molekul yang sekaligus memiliki, jadi surfaktan itu suatu molekul di mana dia memiliki gugus hidrofilik dan lipofilik, di mana surfaktan itu bisa mempersatukan campuran yang terdiri dari air dan minyak. Ini juga pernah dibahas di kimia dasar bagian koloid, ya. Penambahan surfaktan dalam larutan akan menyebabkan turunnya tegangan permukaan larutan. Kalau kedua larutan itu tercampur, itu kan akan menimbulkan tegangan permukaan gitu ya, tegangan permukaan larutan. Nah, fungsinya surfaktan ini dia menurunkan tegangan permukaan kedua larutan, sehingga setelah tegangannya turun, kemudian mencapai konsentrasi tertentu, gitu kan, dan tegangan permukaannya jadi konstan, gitu kan. Surfaktan ditambahkan melebihi konsentrasi ini, maka surfaktan mengagregasi membentuk misel. Yang ketiga adalah ditambahkan dengan siklidestril, gitu. Ini teman bisa lihat sendiri. Nah, ini faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kelarutan obat. Yang pertama adalah struktur molekul. Kelarutan suatu zat ini struktur molekul itu juga bisa mempengaruhi kelarutan obat. Apakah kalau kita lihat dari struktur molekul obat itu dia lebih ke arah polar atau non polar. Kalau semakin panjang rantai karbonilnya, ya maka dia semakin non polar. Kalau dia semakin non polar, maka dia semakin sulit larut dalam air. Jadi kalian harus paham nih struktur dari zat aktif yang akan kita gunakan. Kedua adalah gaya tarik antar molekul. Kita tahu bahwa ada 3 jenis gaya tarik dalam larutan, ada gaya tarik antar zat terlarut, ada gaya tarik zat terlarut dan zat pelarutnya, dan ada tarik-menarik antar zat pelarut. Misalkan etanol dengan air, gitu kan pelarut dengan pelarut. Nah, ini juga kita menggunakan prinsip like dissolve like, di mana senyawa yang polar pasti akan larut dalam pelarut yang polar, dan sebaliknya juga senyawa yang non polar akan larut dalam pelarut yang non polar juga. Teman-teman harus perhatikan. Pengaruh suhu juga bisa mempengaruhi kelarutan obat. Ya. Kemudian pengaruh pH juga bisa mempengaruhi.
Kita sudah membahas jenis-jenis dari larutan pembawa, ya apa saja, ada pembawa non air dan air. Kemudian kita akan melangkah ke zat tambahan pada sediaan parenteral. Apa saja zat tambahan yang diperlukan dalam pembuatan sediaan parenteral? Ada pengawet, ada dapar, gitu ya, penambah kelarutan, ada antioksidan. Ini contoh dari zat tambahan pada produk parenteral. Yang pertama antimikrobial, ini contohnya, ini konsentrasinya. Dan antioksidan ini tadi BHA, BHT ya, yang bisa mengurangi ketumikan pada minyak tumbuhan. BHA itu adalah butyl hidroksianisol. BHT adalah butyl hidroksitoluen, di mana konsentrasinya sama-sama 0,02% yang digunakan sebagai antioksidan dan lain sebagainya. Kemudian buffer ya, untuk menstabilkan pH, ada buffer asetat, sitrat, dan fosfat. Kemudian parut ya, parut ini juga ada alkohol, ada gliserin, ya, kemudian ada PEG, propilen glikol, dan lecitin. Ini contoh masing-masingnya. Surfaktan, ini contoh surfaktan bisa digunakan. Ada sorbitol monooleat, ada polioksietilen sorbitol monoaleat. Ini untuk mengatur tonisitas, jadi kan tadi sedang injeksi itu harus bersifat isotonis gitu ya. Nah ini kalau misalkan ternyata dia sifatnya hipertonis, ini bisa ditambahkan larut tonisitas, yaitu bisa dextrose, bisa NaCl, maupun bisa natrium sulfat. Ini adalah konsentrasi penambahannya. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Teman-teman pelajarin ya. Kemudian setelah ini nanti kita akan diskusi. Ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman, bisa menjadi bahan pertimbangan ketika teman-teman memilih zat pembawa gitu ya dalam sediaan parenteral. Kemudian bisa dipertimbangkan juga, dan teman-teman juga harus paham tentang karakteristik atau sifat fisikokimia dari zat aktif yang akan dibuat. Terima kasih banyak semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.